Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di seri kuliah Filsafat Ilmu dan Epistemologi. Kemarin kita sudah banyak ngobrol tentang epistemologi sosial dan kita juga banyak berbicara tentang bagaimana masyarakat mempengaruhi ilmu pengetahuan. Nah, hari ini agak berbeda, kita akan masuk ke sudut pandang yang lain ya. Kita akan melihat bagaimana jika ilmu pengetahuan itu bukan sekedar fakta, tetapi ternyata juga merupakan tafsir. Ya, jadi dalam filsafat ada sebuah saya tidak katakan aliran, tapi tradisi yang disebut hermeneutika. Hermeneutika ini awalnya berkembang sebagai metode untuk menafsirkan teks ya, terutama awalnya itu teks-teks agama seperti kitab suci. Lalu kemudian berkembang untuk menafsirkan teks-teks sastra. Nah, seiring waktu, hermeneutika ini mulai berkembang. Dia tidak hanya menggauli teks-teks sastra dan teks-teks agama, tapi juga ilmu pengetahuan. Diawali dengan para filsuf-filsuf hermeneutika yang mempersoalkan apakah ilmu pengetahuan itu juga boleh diletakkan sebagai teks yang bisa ditafsirkan. Dan apakah penafsiran itu sendiri juga menjadi bagian dari proses menghasilkan ilmu pengetahuan. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas sebenarnya apakah atau bagaimana hermeneutika membantu kita dalam memahami ilmu pengetahuan. Bukan hanya akhirnya ilmu pengetahuan, kalau nggak ada penafsiran kan hanya seperti kumpulan fakta. Tapi dengan hermeneutika kita bisa melihat makna di balik data-data atau fakta-fakta yang dikumpulkan oleh satu proses penelitian atau riset. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, kita akan kembali membahas dulu hermeneutika itu apa. Kita sudah pernah membahasnya ya teman-teman di video 3-4 bulan yang lalu, tetapi ini untuk menyegarkan ingatan kembali. Jadi hermeneutika itu berasal dari bahasa Yunani, hermenein, ya, yang artinya menafsirkan. Secara tradisional, hermeneutika itu digunakan untuk memahami atau menafsirkan kitab suci, puisi, atau karya-karya sastra lainnya. Tapi kemudian kan muncul para pemikir hermeneutik ya para filsufnya seperti Friedrich Schleiermacher, Willem Dilthey, Martin Heidegger, dan Hans Georg Gadamer. Semuanya sudah kita bahas juga ini, orang-orang ini. Nah, para pemikir itu yang kemudian mengembangkan atau memperluas hermeneutika bukan hanya sebagai ilmu tafsir, tapi juga sebagai sebuah cara berpikir yang lebih luas. Nah, para pemikir itu tadi, ada Heidegger, Dilthey, atau Gadamer, atau Schleiermacher, mereka ini pada umumnya punya pendapat yang sama, yaitu bahwa untuk memahami dunia, kita tidak bisa hanya sekedar menerima fakta-fakta yang tersaji, tapi juga soal bagaimana kita menafsirkan fakta-fakta tersebut dalam konteks sosial dan sejarah ketika kita menafsirkannya. Ataupun menafsirkan fakta tersebut dalam konteks sejarah atau sosial ketika fakta itu terjadi. Nah, lalu pertanyaannya kemudian bagaimana hermeneutika ini kemudian bisa berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Teman-teman, selama sebelum hermeneutika tumbuh, itu ilmu pengetahuan kan cenderung dilihat sebagai sesuatu yang dingin, yang objektif, yang bebas dari tafsiran. Tetapi para pemikir hermeneutik berpendapat bahwa tunggu dulu, ilmu itu juga merupakan hasil dari interpretasi manusia, nggak pernah bisa lepas dari penafsiran manusia. Misalnya, ketika ilmuwan melihat data, mereka tidak akan hanya mungkin melihat angka, tetapi mereka juga pasti menafsirkan makna dari angka itu. Lalu kemudian ada contoh lainnya.
Teori ilmiah misalnya. Teori ilmiah ini kan berkembang karena manusia itu memberi makna baru pada fakta-fakta yang ada. Fakta-faktanya sama, tapi ketika makna yang diberikan berubah, ya maka teorinya akan berubah. Meskipun ini adalah teori ilmiah. Artinya, keilmiahan itu nggak bisa dilepaskan dari penafsiran. Lalu contoh yang lain yang menunjukkan bagaimana hermeneutika ini ada hubungan dengan sains adalah ya sejarah ilmu ya. Sejarah ilmu pengetahuan kan menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang dunia itu selalu berubah seiring waktu, dan otomatis itu juga akan mengubah lanskap ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan ini bukan hanya soal bagaimana kita menemukan kebenaran, tetapi juga soal bagaimana kita menafsirkan realitas atau kenyataan atau dunia. Nah, ada dua cara utama yang biasanya digunakan oleh hermeneutika ketika dia berada dalam lingkup ilmu pengetahuan. Pertama, hermeneutika digunakan sebagai metode dalam ilmu pengetahuan sosial, ya. Jadi dalam ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, pendekatan hermeneutika ini juga sering digunakan sebagai kritik ya pada ilmu-ilmu alam. Kita mulai dulu dari yang pertama. Ketika hermeneutika diposisikan dalam ilmu-ilmu sosial. Jadi seperti kita tahu, social sciences ya, ilmu sosial itu ada banyak ya. Ada sosiologi, antropologi, ada psikologi gitu ya, dan kajian budaya misalnya. Nah, ilmu-ilmu sosial ini kan seringkali berurusan dengan manusia dan makna yang mereka ciptakan, yang manusia ciptakan. Misalnya, seorang sosiolog nih, seorang sosiolog ingin memahami fenomena tren di media sosial. Maka kan yang dia kumpulkan tidak hanya data angka, tapi dia juga bertanya pada pengguna media sosial. Apa makna media sosial bagi penggunanya? Bagaimana budaya dan sejarah mempengaruhi perilaku di media sosial? Dia juga pasti akan bertanya bagaimana pengguna media sosial itu menafsirkan pengalaman mereka sendiri di dunia digital. Nah, pada tahap inilah hermeneutika sangat membantu, karena hermeneutika akan memudahkan seorang sosiolog itu tadi untuk memahami manusia dan memahami cara manusia itu menafsirkan dunia. Itu yang pertama ya, pendekatan hermeneutika dalam ilmu-ilmu sosial. Sekarang bagaimana dengan ilmu-ilmu alam? Jadi dalam ilmu alam kita tahu ya, seringkali kan ilmu alam, fisika, kimia, dan ya biologi itu kan sering dianggap sebagai sesuatu yang murni objektif. Tapi kemudian filsuf hermeneutik pasti akan berpendapat bahwa bahkan di ilmu alam pun selalu ada unsur penafsiran atau interpretasi. Apa maksudnya? Kasih contoh saja. Ketika seorang ilmuwan menemukan fosil, kemudian dari fosil itu dia menyusun teori evolusi. Ilmuwan itu kan tidak hanya melihat tulang-tulang per se ya, sebagai tulang, tetapi dia menafsirkan sejarah kehidupan berdasarkan petunjuk tulang-tulang yang ada atau fosil-fosil yang ada. Itu contohnya. Lagi, ketika kita bicara tentang fisika, maka ada seorang fisikawan misalnya yang menemukan satu teori relativitas misalnya, Einstein misalnya. Relativitas itu kan bukan hanya soal hitungan matematika, tetapi juga soal bagaimana kita menafsirkan ruang dan waktu. Maka Hans Georg Gadamer dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada tuh pemahaman yang bebas dari sejarah dan budaya, bahkan pemahaman yang sifatnya saintifik sekalipun. Dengan kata lain, sains berkembang itu bukan di ruang yang hampa, yang tidak ada makna sama sekali, tetapi dalam konteks sosial yang mempengaruhi bagaimana si peneliti, saintis itu memahami realitas.
Nah, untuk melihat bagaimana hermeneutika berperan dalam ilmu, tampaknya kita juga harus melihat contoh yang nyata. Ya, contohnya kasus pertama ya, itu kita bicara tentang mekanika kuantum misalnya. Seperti kita tahu dalam fisika kuantum kan ada perdebatan besar nih tentang bagaimana memahami realitas subatomik. Misalnya, apakah partikel itu benar-benar ada sebelum diamati? Apakah partikel itu ada sebelum dia diamati? Ataukah keberadaannya tergantung pada pengamatan kita? Jadi dia ada karena kita amati atau karena sebelum kita amati dia sudah ada. Atau misalnya pertanyaan seperti, apakah alam semesta ini bersifat menentukan, deterministik, atau probabilistik, yang penuh dengan kemungkinan yang tak pasti, chaotic. Nah, dua pertanyaan sains itu, dua pertanyaan scientific itu, ilmiah itu, ini bukan hanya murni pertanyaan sains ya, tapi juga pertanyaan tentang bagaimana kita menafsirkan realitas berdasarkan teori yang ada. Itu kasus pertamanya tentang mekanika kuantum, di mana bahkan dalam fisika pun penafsiran dibutuhkan. Kemudian kita lihat atau pernah bahas ya tentang Thomas Kuhn ya, ini kasus kedua tentang perubahan paradigma. Thomas Kuhn dalam buku dia yang pernah kita bahas ya, judulnya The Structure of Scientific Revolution, itu menunjukkan bahwa ilmu itu kan nggak berkembang lurus ya, tapi lewat revolusi paradigma. Artinya bahwa gini, pemahaman kita tentang dunia itu tidak berubah karena adanya fakta yang baru muncul, tapi karena kita menafsirkan ulang fakta-fakta yang sudah ada atau fakta-fakta lama, tapi dengan cara yang berbeda, yang keluar dari paradigma yang sedang berlaku atau yang laten di masa tertentu. Yang pernah saya kasih contoh kemarin ya, ketika bahas Thomas Kuhn ya, tentang teori geosentris. Ketika bumi dianggap pusat alam semesta, itu kan kemudian berganti ke teori heliosentris, di mana buminya yang mengitari matahari itu kan bukan dengan fakta baru, tapi dengan paradigma yang baru. Atau fisika Newton yang ketika dia harus bertanding dengan fisikanya relativitas Einstein ya. Ini kan sebenarnya bukan sekedar data baru ditemukan, tetapi paradigma baru dalam penafsiran yang berubah. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu tidak hanya tentang bagaimana menemukan kebenaran, tapi juga bagaimana kita menafsirkan dunia dalam konteks yang berubah. Nah, teman-teman, saya pikir itu dulu pembahasan kita tentang hermeneutika dalam pembentukan pengetahuan kita. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Kita akan kembali lagi untuk ngobrolkan tentang epistemologi, khususnya tentang pragmatismenya William James ya. Terima kasih sudah bersama dengan saya dan tetap berpikir kritis.